Karena ini si Trendy Wijaya, lu jangan begitu lu. Gue suka nular. Ini cara slash ini. Iya, lu nggak bakal kena bro kalau kayak gitu. Oi warga, perbaikan gizi. Cuma semangkok. Abang-abangan gue, adik-adian gue, abang Narji Lover. Ini kalau sore gini gue di rumah tuh sebenarnya lagi bingung. Bingung kita tuh mau masak apa selama pandemi kayak gini nih. Kayaknya semua ribuan resep udah dicoba sama bini gue. Iya bener. Bingung mau makan apa lagi. Anak-anak juga kadang-kadang udah jenuh ya Nda ya. Nah, Nda kalau ngomongin makanan itu makanan Indonesia, kita kan dari zaman pacaran itu paling seneng kan kuliner ya. Kita kadang-kadang makan itu sampai ke Bandung. Kita pernah makan itu paling jauh kita makan ke Pekalongan ya. Iya, Pekalongan. Pekalongan ke Anyer cuma makan balik lagi. Itu makanan Indonesia tuh sebenarnya yang paling Nda suka apa sih Nda? Nda yang berbentuk kuah-kuah. Oh, berkuah. yang berkuah-kuah. Makanya Nda cari suami juga yang ada kuahnya kan? Sop buntut gitu, sop iga. Oh iya, sop buntut, sop iga. Tapi kalau tiap hari kita yang berkuah-kuah juga karena anak-anak juga jenuh juga kan. Itu anak-anak kadang-kadang udah pusing gak sih di rumah Nda? Nda nih mewakilin perasaan kaum perempuan di rumah deh. Ya udah, iya segala macam resep udah dicoba. Udah nasi goreng, udah. Terus yang rendang, yang telur di mata sapi, telur setengah mateng, telur dadar, udah semuanya. Nah gini Nda, kalau ayah nih punya temen nih jebolan Master Chef Indonesia. Master Chef. Agak susah kalau ngomong chef, emang kontur gigi ayah tuh berpengaruh. Jadi serius. Jadi gimana Master Chef. Oke. Agak gigit saya nyebut Master Chef. Nda kalau Master Chef Indonesia tuh yang cowok di Indonesia paling suka siapa Nda? Juna. Terus? Tapi Nda juga suka nonton itu sih, Chef Arnold juga. Chef Arnold dia juga. Juga menunya gampang dicoba, bahan-bahannya juga. Ini kalau ngomongin sop yang ganteng-ganteng nih ya. Sop. Chef. Orang kalau mulutnya begini susah ya. Ke O gitu ya. Jadi ayah punya teman. Chef Juna nih. Itu biasa. Lewat. Gantengnya biasa itu. Masa? Arnold biasa, Billy biasa. Ayah punya teman. Mau masak di sini. Mau masak di sini karena kebetulan anak-anak udah jenuh masak apa. Sekarang ayah pengen dia main ke rumah biar ngajarin Nda menu-menu biar kita nggak bosan. Seneng kan? Seneng banget. Juna nggak seberapa. Jadi ketampanan 3 chef itu digabung jadi dia. Billy. Itu mukanya tuh gabungan ketampanan chef-chef yang ada di Indonesia. Waduh, makin semangat nih Nda. Pokoknya kalau Nda ngeliat dia, Nda pasti kangen banget. Halo bro, lu udah nyampe mana? Bang, ini gua udah di depan lu, Bang. Tuh, saya di sini. Lagi servis AC. Ya. Kenapa ketawa Nda? Belum kelar. Ini chef 3 gabungan antara chef ganteng-ganteng jadinya saya. Jadi Arnold kan yang bisa ini, Chef Juna tuh yang Jepang gitu ya. Ini gabungannya jadi Mas Tesi. Ya, pakai cincin dong. Bro, ya, sini. Lu jadi kayak blower lu. Lu di situ jadi kayak tabung gas. Ya Allah, biru dong. Sini lo. Tahu aja lu main duduk samping bini gua aja lu. Lah kan sama. Sama nih kayak Oh, gini. sama, situ sendiri yang laki. Emang kita juga ngebegitu dulunya. Ya Allah Bang, lu jadi bunker. Banci keker. Ini ada apaan undang saya di sini? Lu Bangladesh. Apa tuh Bangladesh? Banci lama-lama bikin ledes. Ya! Waduh. Aduh.
Habis lagi bahan gua. Aduh, gimana? Bro, Apa tuh? lu Master Chef. Iya, Mas resep. Apa lu pernah kerja di Master Snow? Oh, Master Snow. Cucian mobil. Ya Allah, Master Snow. Ya, emang tau tentang gua pakai sendal. Gue taunya Chef Juna kan keren gitu kan. Gua juga punya tato kan tuh, punya Pakai tato. kemeja yang warna hitam terus digulung-gulung. Iya. Kan? Nah, gimana kesan pertama lihat Chef temen ayah gini? Resep, boy. Ya dia kalau mau muntah-muntah aja. Udah ngebayangin kalau Chef Arnold itu kan menunya steak gitu kan. Chef Juna menunya yang apa sushi apa gitulah ya yang cantik-cantik. Kalau ini dia ngebayangin menunya apa itu? Nasi uduk ponsel. Nasi uduk, Bong. Nasi uduk poncop tetangganya. Yang pakai bihun warna kuning. Yang sambal kacangnya dikit, airnya banyak. Tapi jangan salah, Iya. dia pasti punya Iya. menu-menu. Bro, sehat ya bro? Alhamdulillah Bang Najib, apakah Maksudnya biar kayak Juna nih. Iya. Tuh begini, Tato, sebenarnya apa? sini bukan tato nih, Ndak. Apa itu? Pano dimodif. panunya pewarna? Bro, Gimana Bang? thank you lu udah mau ke rumah gue. Wah. Biar kata gue nggak yakin lu seorang chef. Yo, masa muka gua nggak meyakinkan sih Bang? Muka lu jauh dari menu, tau gak? Muka gua jauh dari menu. Iya, muka lu tuh pelawak. Tapi gue taunya lu kan master chef. Lu saat itu sampai berapa besar sih? 18. 18 ya. Dari 28. Itu gara-gara makanan setiap lu masak basi ya. Iya. Nggak basi sih. Pada ini aja, jadi yang gua masak nih, tadinya warnanya putih, Iya. pas gua tinggal jadi hitam. Oh, benar ya. Keringat gua luntur. Bro, ini lu beneran nama lu tuh Trendy Wijaya bener? Beneran Bang, nama gua Trendy Wijaya. Ah, lu bohong lu, jangan bohong lu. Buktinya beneran mana? serius. KTP gua mana KTP sini Coba, nih. coba nih. Nggak percaya dia sama gua. Enggak, gue bingung. Nama lu tuh kayak nama toko baju tau nggak? Trendy Wah, Wijaya. aduh. Lihat nih, tuh. Itu lo di close up lu ya. Beneran lu? Entar ada yang disensor ya. Beneran lu? Beneran? Nama lu Trendy Wijaya. Tuh, coba lihat. Bener gak nama gua Tapi- Trendy Wijaya? Lu lahir beneran orang ya? Ya Allah Bang, emang dikata kita lahir sawi. Iya, Trendy Wijaya. Iya, Tuh. bisa begitu nama ya. Lampung. Jadi kayak nama ini ndak Nama apa? tempat rekaman gitu. Waduh, tempat rekaman. Sebenarnya nama gue tuh banyak terpasang di tisu, Bang. Oh iya. Tisu toilet. Itu buat gelap mulu. Nah bro, gini bro, kalau ngomongin sekarang lu kan udah lebih banyak ke entertain ya. Iya. Emang basic lu tuh sebenarnya juru masak atau pernah sekolah masak atau enggak jurusan tata boga gitu? Ya kalau misalkan dibilang juru masak, mungkin lu nggak percaya. Kelihatannya muka gue juru apa? Juru parkir. Nah, udah. Ya bener lah juru masak. Ya tapi lu basic lu apa? Basic gue tuh pelatih burung. Kagak nyambung loh. Lah, gimana Bang? Namanya juga kehidupan kan berputar, Bang. Nah akhirnya lu bisa masuk ke Master Chef itu dulu lu emang lu bisa masak, hobi masak atau hobi makan? Jadi gue itu dulu ya waktu gue masih muda kuliah, nyokap gue tuh buka warteg, Bang. Oh, Gitu. jadi lu sebenarnya personil warteg boy. Yo oke lah kalau begitu. Gitu. Oke lah kalau begitu ya. Lah kayak gue. Berarti orang tua emang punya warteg. Ya orang tua itu punya warteg dari tahun 2012. Sekarang masih. Masih. Dan lu di situ sebenarnya tugasnya nyuci piring atau Enggak kayak gitu konsepnya, Pak. Saya yang nge-create menunya. oh, Karena saya itu mulai masak dari umur 4 tahun 4 hari. 4 hari masak. Hari-hari masih nempel udah masak lu ya. 4 tahun. 4 tahun. Dan awalnya gue bisa masak itu gara-gara gue nyolong. Nyolong apa? Nyolong ikan di kolam orang. Nah, terus Nyokap gua kan dulu nyokap bokap tuh kerja, jadi gua tuh di rumah sendirian waktu SD. Ya udah akhirnya kan daripada gua minta makanan sama tetangga kan malu ya. Ya udah kita masak sendiri. Lah pas di rumah nggak ada makanan ya kita nyolong. Nyolong ikan. enggak 4 tahun lu udah maling ya. Enggak umur 4 tahun udah maling gitu. Enggak lu insting lu mencuri itu dari mana? Wah, dari rahim, Bang. Soalnya waktu bidan ngelahirinnya enggak gini, bidan cincinnya hilang. Begitu ngecek pembukaan, wah cincinnya hilang nih. Jam tangan dokter hilang.
Bro, gini, karena lu kemarin udah mau datang ke tempat gue, ntar kita ngobrol-ngobrol, kita lanjut sambil kita masak yuk. Gue udah nyiapin tuh, kita masak di luar aja deh. Oh, jadi gue ditantang ke sini tuh suruh masak. Iya, Ini gue ditantang apa dipekerjakan, Bang? Ya sebenarnya karena si mbak gue lagi kurang sehat, ya lu 4 hari lah di sini. Hitung aja sehari berapa deh. Aduh, murah kok bayaran saya. Oh iya ya, gini aja deh. Gimana kalau lu bisa masak di sini, ntar pulang gue kasih hadiah. Hadiah, asik. Oke? Hadiahnya menarik nih ya. Mbak gue ada 2. Dua-duanya masih perawan. Lu ntar boleh pilih salah satu. Enggak, dua-duanya aja deh. Dua-duanya, Iya. bener ya? Ntar terakhir ya? Iya. Terakhir kita kasih ya? Dua-duanya tuh juga belum punya pacar. Jadi raja minyak cantik kan? Cantik kan? Keren ya? Cantik Kita masak dulu ya? Cantik kan? Ntar dulu. Bah, kalau masalah cantik, lu bayangin, gue tuh audisi mbak yang ada di sini bukan dari bisa masak atau ngerawat bayi. Terus? Mukanya tuh standarnya broadcast. Wih, fotogenik ya. Yoi, gue liat dulu fotonya. Nih, kalau bisa masak tapi mukanya nggak bagus, gue nggak mau. Kenapa? Kalau ini gue gajinya per menit di sini. Orang tajir. Orang kaya. Yuk kita masak yuk. Oke, let's go kita masak. Ayo nah kita kerjain deh nah. Oke abang-abangan gue, adik-adian gue, ini karena ini si Trendy Wijaya, lu jangan begitu lu. Gue suka nular. Karena master chef dari si Trendy Wijaya ini udah datang ke rumah gue, kebetulan emang gue udah siapin. Nah sekarang gue gini aja, simpel nih. Sebenarnya ini makanan yang ini produk asli Indonesia yang sejuta umat dan sejuta rasa, terus juga sejuta tempat. Yoi. Lu bayangin, gua waktu kita haji umroh ya, itu lu tau nggak produk ini? Ini salah satu produk itu yang benar-benar setiap terlaris. Habis terus Kita di supermarket tuh habis terus. Habis Yang berapa bentuk- lama tuh bisa habis? Yang bentuk pokminya. musim umroh aja, musim haji, musim haji aja waktu Musim itu. haji itu kita kalau mau cari yang udah dikemas pokmi itu kadang-kadang 2 jam di supermarket tuh habis ya. Buset, 2 jam doang. Iya. Itu berarti ini sebenarnya kita harus bangga produk kita ya. Iya. Kita sih sebenarnya ini masak ini karena kita dedikasi buat salah satu peracik rasanya yaitu almarhumah Ibu Nunu Nur Aini yang bisa menghasilkan resep itu rasa sampai orang sedunia ngakuin. Iya, enak. Ini masakan paling enak ya? Paling enak. Bro, sekarang ini bro, dari masakan yang kayak gini instan, Ya kita biasanya masak paling ya mie kuah. Mie kuah paling kan tambah saus ya. Ya, gitu aja. Terus sekarang gue disuruh apa? Suruh dagang. ya dari muka lu sih emang cocok banget tuh ya. yang warung kopi ada kacang hijau, yang telur setengah matang itu, yang datang berapa setengah matang, tak. Gitu. Enggak, emang ada ngocok telurnya begini? Enggak ada, Bang. Berkreasi aja. Berkreasi, Dari- gue dari tantangin. masakan, jadi ditantang nih. Dari Indomie ini bisa dibikin kayak gimana? Oke. Oke. Seorang jebolan master chef meskipun cuma sampai 18 besar diusir. Apa lu ngundurin diri? Diusir. Oh, diusir ya. Dipecat sih. Oke, sekarang gue pengen sama bini gue nih biar nggak jenuh. Karena kebetulan kalau gue juga nggak ada rutin ya. Ada waktu-waktu tertentu anak gue tuh nggak boleh tiap hari juga. Oh, jadi kalau di keluarga lo tuh makan Indomie berapa lama sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Setiap awal bulan. Itu pas gajian baru dikasih Indomie. Jadi anak lu gajiannya Indomie ya. Iya bener. Pokoknya begitu udah akhir bulan anak gue tuh bener asik. Berapa hari lagi ya? Berapa hari lagi ya? Aku makan mie. Oh gitu ya, keluarganya hebat ya. Gue baru ada settingan keluarga kayak gini. Oh iya. Oke lah kalau gitu. Jadi di sini bahan-bahannya kita mau pakai apa aja, Bang? Di sini bahannya Yang ada aja di rumah. Oh, yang ada Yang di rumah. Di kulkas nih. tadi Oke, sih gue ini udah sosis. iya. Ada telur. Telur. Ada udang. Ini udang nih, maaf agak tua ya, udah bongkok. Oh iya, emang ada udang lurus? Hidupnya nggak ada tuh. Udang rata-rata bongkok, Bang. Ini hidupnya menyimpang ya, nggak pernah lurus. Oke. Nih tuh, lihat tuh, nih biar kayak di acara-acara TV ya. Jadi abang-abangan gue ini udah ada udang, Iya. udah ada sosis. Chef Juna nggak kayak gitu. Chef Juna kayak gimana? Gitu kan. Oh gitu. Sosis. Nah, Oh, Bang, jadi versi keke, Bang. Versi keke lo Versi coba. keke, Iya, eh. kasih taunya. Keke itu harus begini nih. Oh iya. Gitu, versi keke. Udang, Nah, iya. sosis, Sosis ya, sosis. telur,
Dia nurut. Pentolnya mana? Bakso nih, bakso pentol Bang, pentol nih, pentol. Pentol, iya. Pentol biar kayak keke. Iya. Ya. Pentol. Enggak, tangannya gini tangannya. Tangannya gini. Pentol. Tuh, gue punya kelakuan gitu, anak gue nangis tuh. Aduh, akhirnya tahu bapaknya ngondek. Oke bro. Nah, kita sekarang sambil mulai masak, kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh, silakan. Oke. Yang pertama disiapin apa dulu? Kita mau masak ini dulu aja ya. Indomie yang sejuta umat yang paling dicintai adalah Indomie goreng. Iya. Ya, setelah itu nanti gua akan masak Indomie soto tapi kuahnya pakai susu. Wah. Udah pernah nyoba belum? Nah, kali ini gua akan coba kasih gimana caranya masak Indomie yang bener dan enak. Wis, ini yang bener dan Semoga. enak. Iya. Jadi ini semoga ya, dianya aja nggak yakin. Kalau insya Allah yakin dong saya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Bang, ini gue butuh air Bang. Hah? Butuh air. Ya, Kita ngerebus. sumber air deket di sini mah bro. Lu Sumber air gimana? deket gimana maksudnya? Hei. Wah, kok pakai air kolam sih? Ya, yang penting kan di atas 100 derajat udah mati. Ya tetap aja itu masalah kolam lu banyak kecebongnya Bang. Mohon maaf. Nanti bukan kecebong dikira selasih lagi. Iya, anggap aja topping. Ya Allah. Ya udah sih, gua nggak makan sih, kalau lu makan nggak apa-apa Bang. Oke, kita diambilin dulu. Nah, sambilan nanti kita akan masak telurnya. Telurnya itu kita masaknya sunny side up. Wih. Jadi hampir-hampir mirip yang kayak di sini nih. Yang dibungkusan ya. Ini bukan air bekas cucian muka lu kan Bang? Bukan, abis cuci mobil. Waduh, pantesan bau pekerjaan gua dulu. Ya, Anda ambil mangkok dulu. Yang pertama disiapin. Yang pertama disiapin. Kompornya udah nyala, udah. Kompornya udah nyala, airnya belum dimasukin, mohon maaf. Ada itu master Ntar chef dia lupa. meledup. Mohon maaf Bang, gue di galeri sering kelupaan tau gue masukin apa gitu. Nah, ini Nah, air. ini air, kita secukupnya aja. Pasti nggak usah dijelasin lah, masak mie Indomie mah gampang lah. Iya, anak kos juga jago-jago. Jago banget. Nah, ini kita satu teflonnya udah kita panaskan. Jadi kita pakai teflon yang teplek ya, apa yang ceper kayak gue. ceper. Yang ceper kayak gue ya. Iya, ceper. Mohon maaf, abang ceper. Enggak, emang dimodif. Oh gitu. Biar keren aja. Oh gitu. Sebenarnya gue tinggi, cuma bini gue seneng yang ceper-ceper. Cuma kan ring gue udah diganti yang dua-dua. Ring diganti dua-dua gimana ceritanya Pak? Mohon maaf. Oke Ndak. Udah mau mulai Ndak. Tadi yang pertama itu kayak biasa Ndak. Kalau mie soto pakai air. Mie goreng ternyata pakai minyak. Selama ini kita juga kan cuma direbus doang. Mohon maaf. Mie juga mie goreng direbus dulu, kagak ada digoreng. Ngapain digoreng? Lah, ini nggak konsisten. Kok nggak konsisten gimana? Mie goreng kenapa nggak digoreng? Iya, mohon maaf nih. Namanya mie goreng, namanya Indomie harus direbus dulu. Kalau digoreng, garing makanya kerupuk. Ah, iya bener juga. Berarti banyak di Indonesia itu istilah yang nggak konsisten ya. Iya. Kayak ayam kampung, nggak selamanya dari kampung. Iya. Udah nyobain ayam kampus belum? Bah, itu gua nggak berani kalau itu gua. Enggak, di kampus gua ada yang jualan ayam. Oh. Ayam kampus. Oh, gitu. Tapi dia ada crispy-crispy-nya. Gue cari Montok ayamnya tuh. Wah, itu yang gue cari montoknya doang deh. Iya. Kemarin Kak parah. Masa nyari ayam montok? Nanti ya. Oh iya, di embargo gue. Dilipet kakinya tidur nih. Oke, ini minyak biasanya gue masukin di sini juga. Itu kaitannya apa ya? Ada kolerasinya apa? Nanti dia si mie-nya itu ketika nanti kita angkat biar nggak terlalu lengket. Gitu. Nah, jadi kita juga pakai minyak sedikit untuk membuat telurnya. Dan kita pecahin telur. Lu mecahin telur kayak mecahin masalah ya? Lama gitu ya? Hidup gue udah punya masalah Bang. Kita pecahin telur. Krek. Nungguinnya. Bisa aja Pak Timur. Oke, kita pecahin biasa aja. Nanti kalau gue bukanya pakai tangan satu dikira sombong lagi. Enggak, dari tangannya nggak yakin dia chef lu enggak. Kayak orang nyemen sih, dari tangannya sih kayak orang kerjanya nyemen. Mohon maaf, masa tangan begini kita kayak orang semen. Nah, kita pakai api yang paling kecil. Oh, atau pengaruhnya apa? Kenapa? Nanti kan kita maunya di atasnya kan ada kayak gini. Ini mohon maaf nih, kita kagak jadi bulat karena kondisi mejanya kemiring. Lu jangan nyalain mejanya dong. Seharusnya lu bisa akalin dong. Oh, tenang, siap. Nanti akan rapi sama saya, kayak muka saya rapi. Hidup lu berantakan. Dari dulu.
kita kasih garam sedikit. Oh. Oh, itu Mas Chef ini yang di Dubai siapa? Nah, tapi chef Dubai nggak ada yang kayak gini kan. Nah, Namanya Bang? Salt Bay, Salt Bay. Ini nggak ada bubuk merica ya? Oh ini aja nih. Ini kayak merica nih, padahal Merica Bang. udah dikit aja. Oke. Nah, biasanya abang dan kakak masak mie Indomie di rumah itu berapa lama? Ya paling lama itu 7 menit juga udah sama telurnya, udah sama lodoh. sayurnya. Cuma lodoh. Mie masak 7 menit, lodoh bang. Jadinya bubur, mie bubur. Ya gua kan Kalau apa? patokannya gue tuh asal udah hilang, Oh. udah agak kelihatan bening kayak muka gue, itu berarti udah mateng. Mohon maaf, mukanya bening. Dari mana saya ngeliatnya? Oke nih ya, jadi si airnya ini kalau sudah membuih, boil, udah blebek gitu, kita masukin mie-nya. Nah, kita masaknya itu paling the best masak mie 1 menit 45 detik. Harus cobain. 1 menit 45 detik. 2 menit kurang. Kayak perpanjangan waktu tuh ya, kayak injury time ya kalau main PS. Ya, doyanan main PS. Saya nggak doyan main PS, Bang. Mohon maaf. Oh iya. Bumbunya di Nah, bumbunya kita taruh di piring Piring. atau mangkok. Iya, mie goreng. Nih mie goreng bro. Nah, kita taruh di, mungkin saya butuh mangkok dulu biar nanti platingnya cantik ya. Oh. Kayak muka saya. Muka lu planningnya aja udah jelek. sendok garpunya mana ini? Oh, itu. Oke, kita taruh dulu. Mohon maaf piringnya, Oke. Bang. Nah, kita angkat kita, dulu ya. kita masukin si bumbunya. Tapi ya by Oh the itu way, itu biasanya- kalau kelihatan ya bumbunya ya. Apa kenapa sih? biasanya kan yang suka masak itu kan cewek. Iya. Nah, kenapa dirimu jadi suka masak gitu? Nah, gini masalahnya. Cewek-cewek sekarang malah kebalik, malah nggak bisa masak. Ayo, kenapa? Percaya? Bener nggak? Bener nggak? Soalnya teman-teman gue banyak loh bang, cewek-cewek yang nggak bisa masak. Iya, sekarang banyak malah profesi kebalik ya. Iya. Sekarang di pom bensin kebanyakan cewek. Cewek. Di apa tempat jaga parkir tuh kalau kita ke mall-mall cewek. Justru di tempat-tempat kayak begini sekarang kebanyakan cowok. Nah, kenapa cowok lebih banyak menjadi Chef. chef satu? Di kitchen itu masaknya itu kita kan lebih power ya. Udah gitu kita hot panas. Udah gitu kita dituntut untuk cepet. Nah, sedangkan kalau cewek kita tuntut untuk cepet, kadang-kadang baper. Kadang-kadang kan belum lagi kena. Pressernya Iya, pressernya belum lagi ntar chefnya ngomel-ngomel, ntar baper marah lagi PMS gimana? Oh iya, itu abang-abangan gue, adik-adian gue ini satu pengetahuan ya. Semoga ini benar apa yang dia omongin ya. Ya Allah, masa ini nggak bener sih omongan gue? Gue agak nggak yakin sama semua omongan dia gitu kan. Tapi ini suatu yang masuk logika. Ternyata laki-laki itu sekarang banyak mengerjakan di dapur itu karena dibutuhkan tenaga, lebih cepat dan pressernya itu ya. Ini mohon maaf, gara-gara kita ngobrol nih bungkusan apa jadi masuk? Nggak apa-apa, gue emang doyan plastik bro. Tapi lu nggak ada rencana operasi plastik bang? Wah, gue udah ngumpulin plastiknya. Tinggal biayanya aja. Oke nih, Udah hampir nih. Udah 1 menit, hampir 1 menit 45 detik. 1 menit 45 detik. Iya. Idealnya segitu ya. Idealnya, nggak yang- terlalu hancur. Kata orang Betawi sih genye. G-nya, Dan juga nggak keras. iya nggak keras. Jadi pasnya segitu karena standarnya memang masak Indomie 1 menit 45 detik. Oh segitu. Nah ini Jadi buat sang pencipta itu udah sampai udah sampai dihitung ya. Iya, sampai kayak gitu. Nah lu buat kru gue yang sehari-hari makan Indomie sehari 4 kali. Ini sebenarnya pengetahuan buat lu semuanya ya. Berarti sebenarnya kru gue itu namanya Molly. Apa tuh Molly? Gemuk dari Indomie. Oh, pantas ya pada subur ya. Iya. Oke, abang-abangan gue, Oke. adik-adian gue tadi bumbunya udah kayak biasa ya. Bumbu dicampur. Dicampur. Udah taruh di mangkok. Terus Nah, ini kita- bedanya sama lu yang Indomie di warung-warung apa? Lu kan chef. Bedanya kita dari penyajiannya. Oh. Penyajiannya beda dan biasanya kalau di abang-abang di warkop apa warmindo gitu kan, mereka kan masaknya nggak pakai hitungan, Iya. asal masak aja. Asal semuanya kelayanan ya. Iya, kadang masih keras, kadang kelembekan. Nah, pada dasarnya yang paling bagus itu adalah kita masaknya 1 menit 45 detik. Indomie itu baunya emang harum banget. Nah, Aduh.
wajar ya kalau di base camp gua itu kalau masak Indomie itu bagi 2. Kenapa dibagi 2? Tapi masaknya 3. 3 bagi 2 yuk gitu. Oh, karena gitu. kalau 1 itu kurang, 2 kekenyangan. Oh. Emang the best banget ya ini. The best banget. Ikan bumbunya ya. Oke. Nah, itu berarti tadi itu pengetahuan awal ya. Air Pengetahuan kasih minyak awal. dikit. Nah, oke, selanjutnya kita tambahin juga sama telur. Nah, ini karena bentuknya tidak enak dilihat, kita rapikan saja. Ada jalan pintas ya. Ada jalan pintas. Nah, ini udah rapi seperti ini. Airnya rapi juga loh. Aduh. Nah. Udah bercucuran Dan air. gua akan tambahin juga dengan topping yaitu kita masak udang. Nah. Sebenarnya masak itu hobi atau cuma Salah satu coba-coba? salah satunya hobi, keberuntungan juga iya, dan nyari cuan. Lu jujur nih, lu masakan yang pertama lu masak pertama kali itu apa? Pertama kali gue masak itu adalah ikan goreng. Ikan goreng, ikan apa dulu jenisnya? Ikan kan banyak. Nila. Tapi masak ikan kan susah. Itu kan cuma digoreng doang, Kak. Jadi gue cuma kayak waktu kecil itu cuma ngelihat nyokap gue itu masak cuma pakai bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, diulek. Dan umur gue 4 tahun gue udah bisa ngulek. Tapi emang bumbunya itu sih. Itu dikasih air, udah celupin, goreng. Berarti dari kecil hidup lu udah menderita ya? Udah. Masak sendiri gitu. Emang dari dulu. Padahal meletup-letup gitu ya. Nah, itu dia. Tapi Nah, nyokap nggak ngelarang tuh ya kan biasanya kan, awas laki-laki kok main di dapur. ih, nanti gedenya jadi Oh iya gitu. gitu kan. Enggak. Enggak. Gedenya enggak. Enggak kan, Bang? Normal aja. Dia mah kita sumpahin sama bergeledeknya. Oke deh ya, lanjut kita bikin topiknya. Pertama kita udangnya kita seasoning, kasih garam. Yang udah pasti menu utama tuh garam ya, Iya, bumbu utama ya. garam. Ini mohon maaf. Oh iya, ini merica. Merica. Kita kasih dikit. Aduh, itu tangannya bekas ganti ban. Aduh, mohon Nah, maaf. pakai sendok. Nih kita kan udah clean Oh iya. gitu ya. Clean service. Dia bener-bener resep lu ya, kumisnya kayak bawang goreng. Kok bisa kayak Bang Boreng sih, Bang? Berantakan. Oke, ini udah kita seasoning seperti ini, kita goreng aja. Waduh. Apinya jangan terlalu Ini besar. abang-abangan gue, adik-adikan gue, kalau lu cium aromanya, aduh. Apa ya? Aduh. Aduh. Iem. Tuh kalau laki-laki kaget beda ya. Yang bener-bener laki-laki sama yang setengah beda ya. Kalau gua kan kalau dia iem. Tuh, kita masaknya sampai berubah warna ya si udangnya. Udang ini. itu tingkat kematangannya apa ukuran itu? Tingkat kematangannya sebenarnya tergantung. Kalau misalkan dia overcook juga itu nggak enak. Kandungan yang ada vitamin atau nutrisi di dalam udangnya malah hilang. Jadi kita masaknya itu jangan terlalu sampai gosong banget. Jadi kayak udah berubah warna seperti ini, kayak udah golden brown. Oh. Langsung kita angkat seperti itu ya. Jadi gizinya ada ya. Gizinya masih ada udang, proteinnya. Minyak karbo kan. Iya, udah kita angkat. Cepet ya enggak? Kalau dia ngegoreng kayaknya cepet gitu ya. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ini Indomie goreng. Yang berapa sih sekarang harga satu bungkusnya itu mentahnya? 3.000. Kita bisa lihat kalau kita memasak dengan cara yang benar, ada sistemnya. Jadi Indomie yang 3.000-an ini juga kelihatan kayak masakan hotel ya. Oh, bintang 5. Bintang 5 sekali. Ini bener-bener jadi masakan ini seolah-olah ini kayak masakan di hotel-hotel transit gitu ya. Mohon maaf, gimana hotel transit? Katanya hotel bintang 5, kapan jadi hotel transit? Hei, emang ada hotel transit 5 bintangnya? Kan nggak ada. Ini sebenarnya makanan itu yang pertama tuh kalau seorang chef lu mandangnya tampilan dulu, rasa dulu, kandungan gizi atau apa yang pertama dilihat? Yang pertama pasti kalau makanan, looks-nya dulu. Penampilannya. Tampilannya dulu. Pasti kan kalau orang-orang makan, menggugah selera gitu. Tapi jangan dilupakan juga tentang rasa, gizinya. Jangan sembarangan kayak kita nge-serve makanan itu, kayak kita jual makanan, kita nggak tahu ya rasa juga berantakan. Itu salah tuh. Itu salah juga ya. Mendingan tutup aja udah. Ini terus ada daun-daun nih. Biasanya daunnya itu enaknya disajiin mentah atau cuma jadi. Kalau ini mah buat mie rebus. Nah, kalau buat ini buat tambahan
Warna kita bisa gunain cabai rawit, kita slice tipis. Ini cara slice nih. Ya lu nggak bakal kena bro kalau kayak gitu. Ntar lama-lama gue kena slice kuku nih. Gaya doang. Enggak nih, saya mau begini, tapi kayaknya kurang tajam tuh Pak. Jadi saya ngambil yang agak tajam aja ya, biar nggak kelihatan gimana gitu ya. Ntar kata saya sombong lagi. Iya, lu orangnya emang nggak takabur ya? Iya, saya takabur hidrat. Ninda, ini buat belajar juga Ninda. Siapa tahu anak-anak itu ngelihat tampilan udah jadi makanan biasa jadi kayak kesannya luar biasa. Jadi kayak misalkan bikin sop-sopan apa segala macam jadi tinggal nyentong doang jadi nggak ada looks yang bagus kan. Anak-anak juga kayak misalkan dikasih makan bekal gitu ya. Kalau zaman-zaman sekarang di Jepang tuh kalau bisa dilihat mereka itu dibentuk. Dibentuk. Iya, bisa jadi kapal selam. Iya. Terus bisa jadi Sekedar roti tawar pun udah ada bentuk-bentuknya biasanya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau misalkan mau agak bulat kita di slot dulu. Ini keren banget nih, Bro. Artinya tadi apa nih daun bawang ya? Daun bawang. Kan biasanya dipotong biasa aja gitu ya. Ini wah, itu jadi kayak stiker ya? Iya, jadi biar nanti dimakan juga biar nggak terlalu, kalau kan ada yang makan daun bawang nggak suka kayak anyir lah apalah gitu. Nah, termasuk gue sebenarnya orang yang kalau setiap mau makan mie ayam atau gimana, Mbak jangan pakai daun bawang ya. Oke. Gue termasuk orang yang kurang suka sama aroma daun bawang. Oh, kurang suka. Nah, nanti abang coba kalau misalkan pakai daun bawang yang kayak gini, masih kecium baunya nggak? Ini sebagai cuma buat garnish aja. Jadi banyak yang mengira garnish itu cuma buat pajangan, tapi sebenarnya garnish itu harus bisa dimakan. Gitu. Oh, garnish itu sebenarnya fungsinya itu selain menghias juga harus bisa dimakan. Harus bisa dimakan. Kumis lu jenisnya garnish bukan? Bukan, kalau kumis gua di garnish ntar orang pada makanin kumis gua, Bang. Habis ntar. Ini sebenarnya Master Chef ini lulusan Sri Mulat kayaknya enggak ya? Lucu dia orangnya. nggak apa-apa kalau emang bisa masak, bisa ngelawak juga ya. Iya, karena zaman waktu gua SMA tuh ada tayangan TV dulu acara masak di rumah sakit Cina Wok Wikian. Wok Wikian, lu pasti belum pernah ngalamin nontonnya. Itu dia masak dengan gimmick-gimmick dan dia bisa ngebentuk-bentuk. Salah satu yang acara ayah tonton itu sampai sekarang ayah masih inget banget loh. Yang bikin gini nih. Jadi kayak bukan jadi bunga. Jadi ini. Jadi apa? Jadi kayak tas belanja gitu. Siapa yang suka ngelempar-lempar itu? Si Muto. Itu kan kreatif juga. Jangan ngundang dia ke rumah ndak. Barangnya ntar hancur. Abis berantakan rumah kita. Kalau mau saya juga bisa, Bang. Sekarang boleh nggak? Jangan. Gua aja kreditnya belum kelar ini. Enggak, tapi kan dia kreatif juga. Nah, ini kreatif juga si Muto itu, gue juga pernah diajak ke tempat makannya itu. Iya, piringnya nggak ada yang sempurna, ada yang somplak. Nah, gue masih inget nih. Wok Wikian dulu bikin kayak gini nih. Keranjang ya? Jadinya keranjang. Iya. Bisa megang pisau. Oh, itu sebenarnya dia nyaru aja, Kak. Nggak mau sebenarnya suruh-suruh untuk masak. Cuma gini doang. Masak apa? Waduh, karena saya nggak punya pasangan, saya harus gimana, saudara-saudara? Wah, itulah nikmatnya hidup punya pasangan tuh begitu. Bang, kan gua kan gagal nikah, Bang. Lu kasih resep dong gimana caranya biar cepet nikah. Makanya nonton tayangan kita Taman Curhat. Tuh ya, buat kalian tuh jangan lupa nonton. Kalau saya nanti kalau nonton baper. Orang udah nonton nangis. Nggak apa-apa, siapa tahu kan itu ada tips and Trik. triknya. Oh, gitu. Gimana cara ngedapetin pasangan yang memang sehati. Wih, sefrekuensi. Tuh dulu kayak gitu tuh Pak, dulu tuh. ngapain Pak? Mau belanja di mana? Iya. Bapak mau belanja di mana, Pak? Dulu gue masih kayak gini nih, gue inget banget nih. Nah, itu kayaknya adik saya yang masih umur 2 tahun, Pak, belajar garnish kayak gitu, Pak. Dulu merapi. Kalau yang di Cina itu pisaunya tajam jadinya rapi bentuknya. Karena ini mukanya juga nggak rapi. Lumayan bagus Ya, kok. ya bagus lah. Selama dia keke lagi. Selama dia Kok kekei? selama dia 13 tahun nggak pernah nih bikin-bikin kayak gini di dapur. Ini lumayan lah. Berarti besok harus disuruh masak, Kak. Jangan nongkrong di kamar aja. Bro, udah jadi nih, Bro. Udah. Lihat dong, lu Kita lihat dulu nih, kayaknya. Nanti lah, tunjukin dulu. Oh iya benar. Ini sini aja di pinggir. Nih, dirapihin dulu ya. Biasanya kalau di restoran kita harus rapi, harus clean.
Nah, kayak ada bekas minyak di pinggiran. Nanti Chef Juna marah. Nah, abis dari situ kita ke muka. Pantes ya, biar jelek mukanya gurih ya. Banyak sisa bumbu. Jadi muka gua gurih. Kasih tahu dong gua tip memasak buat Dian Narji Lover. Masak itu kayak gimana, Bro? Tolong kasih tahu dong, Bro. Masak itu yang simple, masak itu yang mudah, jangan diperibet. Jadi hidup tuh harus simple, seperti masak. Walaupun ini kelihatannya ribet, aslinya mudah, iya nggak? Bener. Udang aja kelihatannya kayaknya ribet, nggak tuh cuman. Ya, apa tunjukin aja dulu ke sana. Oke. Ininya nggak usah. Oh, nggak usah. Resepnya apa? Resepnya apa? Nama masakannya apa nih kita? Mie goreng ala lele dumbo. Mie goreng ala lele dumbo. Goreng apa ya? Mie goreng Goreng udang. ala Trendy Wijaya. Oh. Jum. Tolong Jumadi mana Jumadi? Bapak saya. Oh, itu bapaknya Itu bapak Jumadi saya. ya. Iya. Oke, sip. Nah, sekarang Oke. dari Cobain tampilan dulu yang udah pertama. enak banget. Kalau mie goreng garpu aja, Ndak. Indomie udah Indomie. Gagal. Yang nyuruh ke sini Om Takur ya? Yang nyuruh ke sini Om Takur ya? Hah? Ini udah tanggal berapa ya? Emang udah waktunya makan Indomie. Udah lama aku nggak makan Indomie. Waduh, Nail. Istighfar, bilang Om, makasih udah dimasakin. Ini Indominya enak banget. Wah, terima kasih kembali. Enakan Udah, mana cobain, Indomie cobain. goreng ini masakan Omnya atau masakan Ndak? Ya, ditanya itu mah takut pasti dia. Pasti enakan masakan ibu dong. Nanti nggak dimasakin lagi kalau bilang masakan enak yang ini ya, Ndak. Bang ya. Belajar Ndak cara goreng udangnya Ndak? Tadi Cobain udangnya. Simple. Bisa pas banget. Maksudnya matangnya ya. matangnya sama ingat ingat. Ingat. Ayo. Entar gitu malam matanya bengkak aja. Ayo. Oke, gimana? Berhasil ya masakan saya yang pertama? Pasti nungguin yang kedua ya, Bang ya. Coba Anda cobain dulu mie-nya. Nah, Pas lu nggak? udah Tingkat coba. kematangannya pas nggak, Bang? Pas, enak. Pas ya. Jadi nggak terlalu keras, nggak benyek, Dan terusnya nggak ada kayak airnya loh. nggak ada kan? Kadang-kadang gua kalau masak mie goreng itu masih ada kayak air bekas rebusnya. Nah itu caranya kasih minyak dikit tadi ya. Iya. Enak juga ngomong sambil makan ya. 1 menit, Mudah-mudahan aja 1 lo di menit rumah nggak pada jijik ya. 45 detik. 1 menit 45 detik rebusnya ya. Iya, Kurang dari 2 ngerebusnya. menit. Terusnya pas sudah jadi kayak gitu dia kan, Bang, istighfar abang. Enaknya ini. Wah, Bawa. bawa. Bikin malu aja dah. Katanya anak artis Indomie rebutan. Ternyata kasihan ya keluarga ini anak-anaknya ya. Begitu ngeliat Indomie langsung wow, geragas. Iya, aduh. Makanya kemarin jatah Covid RT aja disikat sama anak gua. Nah, sekarang saatnya nih abang-abangan gue, adik-adikan gue tantang yang berikutnya. Mumpung dia ada di sini kita siksa aja. Sampai dia pulang benar-benar jadi laki-laki sempurna. Sekarang masakin gue yang lu bilang itu soto mie, Indomie soto rasa soto yang pakai susu. Iya, boh bisa tenang Oke, aja. susu. Oke, susu ya. Oke, nih. Oke. Air lagi. Air. Air udah tadi gue udah siapin. Sekarang gue semangat bantuinnya, udah kebukti ndak? Ah, udah Mie kebukti goreng kan? itu 1 Enak kan? menit. Enak kan? 1 menit 45 detik, kasih minyak dikit jadi nggak nempel pas diangkat. Oke. Nah, Jadi yang pertama guys, kita siapin untuk 1 Indomie rebus atau sotonya, kita siapin 1 siung bawang putih. oh. Bawang putih kita taruh sini, Bang. Terus lu trendy ya, bukan muto ya? Oh, gitu ndak caranya dihancurin geprek. digeprek, jadinya dicop atau dicincang kayak gini. Nah, udah kita singkirin 1. Terus kita mau agak lebih pedas, kita boleh tambahin kalau mau pedas cabai rawit. 1 aja, Bro. 1 aja, nggak doyan pedas kan?
Kalau misalkan nggak doyan pedas, kita pakai setengahnya aja. Biar ada rasa nanti rasa kayak pedas-pedas sedikit gitu ya. Kita pakai segini karena Bang Narji nggak suka pedas. Oke? PPD lah, pedes-pedes dikit. Oke, siap PPD. Nah, kita ada bawang bombay. Ini agak kecil. Bawang bombay agak kecil ya. Kita nggak banyak kok pakainya sedikit aja. Ini kita slice bagi 2. Waduh. Lu waktu ikut ajang MasterChef gitu, alat-alat lu bawa sendiri atau minjem? Kalau audisi kita bawa alat sendiri. Dan Audisi. Bumbu bawa sendiri semua, kita bawa garnisnya sendiri. segala macam. Iya, sampai gua minta. Mohon maaf, gua ada cerita nih. Oh, gimana? Ini mohon maaf ya, yang kalau nonton di YouTube ya Bang Narji, yang waktu itu di season 6 audisi, yang saya mintain garis-garisnya, kalian nggak masuk ya, saya masuk. Mohon maaf nih, rezeki saya. Si itu udah bawa wagyu, bawa sirloin, bawa lobster, kagak masuk. Yang minta aja lolos. Iya. Yang dipintain kok terlempar. Kasihan. Ini juga ya keberuntungan juga ya. Iya, selain Enggak, itu- dia masuk itu karena jurinya iba aja nih. Ya Allah, sedih amat Iba. Mukanya nggak tega banget nih. Karena iba. Oke. Akhirnya lu terlempar itu karena dulu apa kalah di 82 kenapa? Kesalahan gue itu apa? karena kalau gue kan belum terlalu jago di masakan pastry ya Bang ya. Oh. Atau di dessert gitu ya. Itu gue masih kurang karena gue lebih condong masakan ke Indonesian food. Sebenarnya kalau pandangan lu sendiri kenapa sekarang itu masakan kita itu belum jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Maaf gitu ya dari pandangan gua nih pribadi ya. Karena anak-anak sekarang itu lebih kenal brand-brand luar yang gede gitu. Ngambil yang praktis, ayah GoFood dong ini, ayah pesan ini dong yang online gini. Tapi makanan kita sendiri itu sebenarnya kayak rendang, sayur besan nih orang Betawi ya. Yeah. Sayur besan kayak sayur lodeh segala macam itu enak. Tapi anak-anak itu kayaknya anggap itu makanan bukan buat mereka gitu. Oh, sebenarnya gini, karena makanan yang paling disuka sama anak-anak zaman sekarang adalah fast food. Iya dong, kayak chicken, fried chicken yang di MCD atau di inian. Ini sosisnya dikeluarin, nggak ada gunting soalnya. Oh iya. Gitu. Jadi cara ngeluarin sosis juga tadi ada triknya ya. Adik-adik di rumah ya. Kagak ada triknya juga. Lu tadi kayaknya gampang banget. Gimana tadi? Lu potong ujungnya. Potong ujungnya. Iya, ndak pisaunya emang nggak ada yang tajam. Sebenarnya ada yang tajam cuma Oh, dari bawah diginiin tuh. Srit. Kayak hapusan pensil ya. Ntar orang lain mikirnya enggak nih Bang, mohon maaf nih. Ini mau pakai 2 sosis apa 1 sosis? Oh, 2 dong. Wah, oke. Ini kita potong agak miring ya. Agak miring kayak gini biar nanti looks-nya juga dilihat enak. Oke. Oh, ternyata bentuk potongan ngaruh ya, ndak? Kalau dipotong rata gitu aja. Anak-anak sabar ya nyerbunya ntar ya. Udah pada nungguin loh mukanya loh. Udah pada nungguin ya. Nah, kita pakai bakso juga. Bakso tadi ndak yang gimana nunjukinnya gimana tadi ndak? Bakso. Buka dulu. buka bakso. Oh iya, bakso, gue lupa. Kok gue ambil aja. Maaf. Nah, ini baksonya mau pakai berapa? 3. Pakai 3 bakso. Mohon maaf nih, bakso apa dari kutub es nih? Iya, oke. Ini kita tinggal black aja seperti ini. Bahasanya tuh gue baru lo ada chef bahasanya black gitu. Karena kan kita gaul sama Betawi. Oh iya, gue kira lu kerja di Jagal. Buset. Udah black tuh isi perutnya gitu. Buset, langgar di kita. Dimasukin Nah, telur apa bentar. Saya kan masak sering lupa ya. Iya. Sering lupa nih kalau saya masak nih. Sebenarnya kita mau masak Indomie biasa apa pakai susu? Pakai susu. Kalau pakai susu nggak pakai air. Dia udah capek-capek, udah butuh effort ngambil air. Ada chef lupa diri. nggak usah matiin. Diapain? Nggak usah matiin. Ini sebenarnya nggak usah dimatiin nggak apa-apa Bang. Orang gue mau ngerebus ngerebus itu dulu, ngerebus bakso biar sampai agak mateng. Tetap harus direbus ya. Tetap dia harus direbus. Nanti biar ketika kita masak pakai susu nggak kelamaan. Karena kalau kita masak pakai susu kelamaan juga nanti nggak enak. Ini udah kelar kan yang ini kan? Belum. Oh, ini kita belum. masih pakai bekas udang ini. Kan masih enak tuh ya. Masih enak.
Jadi nanti kita akan tumis bawang putih, cabe, bawang bombay. Bawang bombay. Oh, itu ditumis dulu tetap. Iya, ditumis dulu biar harum. Karena kalau kita langsung kalau kita langsung masukin nggak ada aromanya. Oh, kita tunggu dulu. Iya. Minyaknya agak mateng-mateng gitu. Ya segitu aja cukup. Jadi bekas udang juga nanti kan ada bekas krimi-krimi dari udangnya tuh. Makin ikat bumbu lagi. Pengetahuan juga nih buat lu abang-abangan gue, adik-adikan gue yang demen masak ya. Terutama yang lu pada ngekos, ini ternyata minyak bekas itu bekas goreng udang kalau di rumah sendiri ya. Kecuali lu minyak udah bekas berapa kali goreng itu udah nggak sehat. Nggak sehat. Nah, tapi kalau yang namanya baru sekali goreng, justru aroma bekas tadi itu bisa masuk ya. Iya, benar. Tetangga gua Ngapa? itu masak ayam jadi jengkol. Buset, masak ayam jadi jengkol gimana ceritanya? Minyaknya bekas goreng jengkol. Wah. Buat goreng ayam juga. Iya, bekas goreng ayam juga. Goreng apa Aduh, aja. jadi si tetangga lu ide banget ya? Ide banget Si itu. ide. Keren juga tuh ayam rasa jengkol. Baru tahu tuh saya Tapi tuh. itu menu baru Menu Bang, aslinya baru. bisa itu. Atau enggak menu apa ayam dicampur pete enak. Iya, sekarang Pernah makan nggak ayam masak ayam dicampur pete? Enggak. Lu nggak suka pete ya? dia nggak suka jengkol pete padahal orang Betawi tuh. Orang Betawi nggak suka jengkol pete. Wah. Ya gua Betawi tapi kan gua di Amsterdam lahirnya. Amsterdam belok mana dari Cisarua? Enggak di sini Amsterdam yang toko roti. Dulu bokap gua ngontrak di belakangnya. Oh gitu. Jadi lu sempet ngontrak juga sebelum punya rumah Bang ya? Enggak, kebetulan gua orang Betawi sini asli. Oh. Karena bokap gua orang sini. Gua nggak sempet ngontrak tapi sempet diusir. Iya, sampai lu tidur di kampus berapa bulan tuh Bang? Ngomong-ngomong tinggal di kampus ya. Ini enggak sama kayak Ayah enggak, tinggalnya di unit. Tapi dia beda kampus, itu Ayah juga orang penghuni unit ya. Iya. Betapa indahnya kan? Indah sekali, namanya makan kita nggak punya duit, yang penting modal baju batik. Iya. Iya nggak? Nungguin gedung kampus kita dipakai kawinan. Kalau ditanya undangan dari siapa? Mempelai. Iya, mempelai siapa? Cewek atau Cewek, cowok? Oh gitu. Iya. Benar-benar ya. Dulu di kampus itu, lu dulu ikut kegiatan apa sih bro? Gue ikut sama Bang, teater Bang. Oh teater ya? Nah, kita masukin bawang putih sama cabenya. Kita tumis sebentar sama bawang bombay juga. Jangan pakai api terlalu besar. Nah, jadi kita juga nanti tambahin sama nih. Bro, Wortel yang udah bentuknya bintang. ih jadinya bintang ya, padahal kalau nggak cuma Iya, kalau bisa itu. kalau bentuknya biasa kadang di singgir. Iya. Nah, kita ini sambil rebus juga tapi jangan terlalu lama, nanti kita angkat. Setelah itu kita angkat. Nah, ini kita sambil goreng juga si sosisnya biar ada nanti crunchy. Bro, Dari ini sosis. di luar masakan gue pengen nanya nih, gue juga ini rasa pengen tahu gue ya. Ya, Ini juga ngewakilin abang-abangan gue, adik-adikan gue. Lu tuh di keluarga berapa saudara sih? 2. Cewek, cowok? Gue anak pertama cowok, adik gue cewek. Tapi kenapa lu yang malah masak? Adek lu suka? Nggak jago masak. Bisa masak tapi nggak terlalu jago. Maksudnya tuh kayak ya masak yang mie, masak nasi aja dia kadang-kadang jadi bubur. Oh iya. Kemarin dia masak nasi Bang, Iya. jadi semen. Waduh, boleh tuh kirimin gue mau ngecor kontrakan tuh. Itu tapi bokap kerjanya apa dulu? Bokap itu gawe sebagai ekspedisi. Oh ekspedisi. Iya, bukan ekspedisi alam gaib ya. Wah, kalau ekspedisi asal gaib sih ini hasilnya nih. Iya. Dapat anaknya anak setan. Ya Allah! Ya Allah! Emang kayak setan saya. Ini gorengnya sampai Oke, dia sampai brown dan cium aromanya dulu. Iya tuh enggak, kalau udah ada cabai sama bawangnya keluar berarti udah tandanya udah matang. Iya, ya? udah matang. Nah, Bro, ini udah keluar seperti itu itu. belum, Bro? Wah, udah matang. Iya tuh. Bisa ada saringan nggak? Oh iya. Nggak bisa. saringan. Ini gua angkat aja gini. Bang, saya bukan debus Yang bang. mohon kecil maaf. aja saringannya. Enak ya di sini ya, kita banyak loh orang tinggal nyuruh-nyuruh doang ya. Iya. Oh saringan. Wah, kemarin saya syuting, lebih enak lagi bang. Gimana? Jadi udah tinggal mencet doang nih, set keluar. Oh iya, cakep. Gitu. Hayalan lu bagus ya. Itu mah buat saringan kentang kan, cu. Nggak apa-apa. Gua ada lagi, aduh. Ini gua kalau ada master chef yang beneran ini, kayak Chef Juna udah dimaki-maki kita. Nggak? Maki-maki. Dia nggak mau syuting yuk. Iya. Iya, ini bukan fungsinya gitu Iya, ya. bukan pada tempatnya. Dasar orang kru kita apa juga jadi
hidupnya emang darurat, Nda. Untung aja bukan saringan. Iya benar, untung aja bukan saringan ikan tuh ya yang dia bawa. Yang ada yang keluar cupang ntar. Oke, ini kita tiriskan terlebih dahulu. Kita taruh sini ya. Nah, ini mohon maaf saya taruh di sini. Ini kayaknya udah nih. Udah, dimatiin Kak. Nah, Ini dah. kita buang di mana buangnya? Kayak nih dari tadi kayaknya mie-nya malah belum dimasak ya. Ya tenang. Ini waktunya kita saatnya mengeksekusi si mie-nya. Memang terlihat agak ribet kita masaknya. Kita masukin di sini. Tapi hasilnya ya. Yoi. Kita pindahkan di sini. Langsung dipindah ke situ. Nah, Minyak belum matang. Baksonya? mie-nya nanti. Baksonya? Sebentar. Oh, bentar. Jadi kita masukin si susu. Ini kali bisa pakai susu yang UHT ya, UHT. atau full cream. Jadi biar dia nanti agak nambah creamy. Ini sekitar kalau pakai gelas sekitar 1 gelas aja. Atau kalau mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Setelah itu kita sambil masak juga si mie-nya. Biar gede ya. Kita masukin. Ada ya idenya ya. Oke. Kru. Besok pasti ada permintaan ke saya nih. Pak, tolong dong Pak, susunya cairnya Pak. Biar perbaikan rasa Pak. Aduh sorry. Pak, kulkas belum ada baksonya Pak. Sama sosis. Udang Pak. Masa Indominya cuma Indomie seduh doang Pak. Pakai air panas, kayaknya susu boleh tuh Pak. Nyetok seminggu 3. Aduh, rugi juga gue ngundang lu ke rumah. Kru gue jadi tahu nambah beban pengeluaran. Oke, nih sambilan nggak apa-apa ya, biar kru-kru pada sehat. Nih, ini ditambah telur. Biar bos lu rugi. Lu minta yang banyak ya. Kalau bisa lu, Bang minta salmon. Nah. Telur udah 3.000. Telur 1.000. Bakso udah 1.500. Tadi sayur, bawang, sosis. Mending beliin itu aja lah di rumah makan Padang sama segitu aja. Yang paketan 12.000. Itu aja dah, lebih praktis dah. Nah, tadi kita campurin telurnya kita aduk aja, Bang. Oh, telurnya jadi telurnya diaduk itu nyampur aja. sama Iya. susu. Ini tetap 1 menit 45 detik. Sama 1 menit 45 detik, tapi nunggu sambil ininya. Ini sebenarnya kalau dihitung kan tadi belum mendidih banget. Berarti tinggal dikali 2 aja sambil mendidih. Berarti hampir 3 menit. Nah, iya, ini kita bumbunya juga kita masukin. Tuh lihat tuh kru gue udah pada ngeliatin caranya tuh. Ini caranya nih bikin bos bangkrut. Gini caranya nih. Gizi kita sehat, Dompet kita. berantakan. Oke. Ya Allah, ini nah kita masukin minyaknya. Ya, ketahuan aslinya. Oke. Minyaknya lompat. Berarti Indomie itu benar-benar ya produk yang sebenarnya bisa dibikin apa aja ya. Oh, iya. Sekarang juga kan ada salah satu outlet yang gede lah, outletnya di mana-mana. Looksnya juga ada tuh macam-macam kan ada. Indomie apaan aja. Indomie itu salah satu mie yang bisa dimasak apaan aja ya, Bisa Bro? apa aja, Bang. Mau dibikin kayak bolognese bisa. Pizza Indomie. Pizza Indomie bisa. Oke, nah habis itu kita masukin si itu daun sawi atau inian. Iya nih tadi biar seger tuh emang biar tadi. seger. Udah direndam. Perlu dipotong-potong nggak Bro? Boleh dipotong-potong, Bang. Kalau gede-gede nanti jadi aneh. Gua Kita bantuin tambahin ya Bro. dikit biar nggak terlalu kental. Oh iya enggak aja. Ndak, udah tahu caranya ya Ndak. Sekarang Ndak. Biar nggak jenuh Ndak. Setiap bulan kita masak kayak gitu ya. Setiap bulan kita undang aja ini. Nggak apa-apa asal kau transferannya cukup aja sih. Ya, dimasukin. Hah, Lagi nggak? udah cukup. Cukup ya. Karena 1 porsi. Kalau banyak-banyak ntar rugi. Kompornya bocor. Apa? Kompornya bocor. Tadi ada gas sih kayaknya ya. Gas gasnya meletup bocor. ya. Tapi bau-baunya bantar gebang nih. Lapindo. Untung ada aroma Indomie nih. Iya. Pakai dress juga. Bayangin dong ya. Gue pakai dress, bulu kaki gue lembet Bang. Kumis gue tebel ya kan kemana-mana gitu. Rambut dikepang. Nah,
Dikepangnya ala-ala Ariana Grande gitu ya kan. Kur, anak gue pegangin dulu, Kur. Ntar kalau gue udah nunjukin ke kamera baru, ntar dulu nyerbunya ntar. Mau nyerbu aja dia. Udah ancang-ancang anak gue udah pada gini tuh. Udah kayak di garis star. Tiga-tiganya. Kreatifnya juga sih ngajarinnya. Serbu, ntar dulu. Pengen ditunjukin dulu ke abang-abangan gue, ke adik-adian gue. Biar tahu juga rasanya. Ndak. Cus. Oke, sebenarnya ini kalau mau lebih menarik lagi, boleh ditambahin di atasnya itu pakai cabai warna merah. Oh. Biar buat garnish aja. Cuma kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Takutnya Bang Narji nggak mau pakai cabai. Udah Ini jadi deh. Mie soto jadi mie ramen ya. Sendoknya sayang. Kita tunjukin dulu. Ini dengan garnish 3 telur dan tadi 3 telur sih 3 bakso. 3 bakso. Ada 1 telur. 1 telur. Wortel. Sosis Sosis. ditambah daun. Nah. Apakah yang akan terjadi dengan lidah kami? Tararara. Sumpah, abang-abangan gue, adik-adian gue, ini kalau dari aroma, ini jadi kayak bukan masakan rumah. Enak. Ini benar-benar kayak kita masak itu kelas-kelas mall, hotel berbintang, dan ini jadi kayaknya kru gue juga Ini pasti bakal bisa mencoba. buat inspirasi juga kalau yang mau jualan-jualan di kafe-kafe gitu ya. Asik enak lu. ya? Enggak apa enggak? Kalau yang enggak masak spaghetti, Oh, yang berecetan itu, kan ada aglio. sili ya. Oh, fettuccine. Bukan, bumbunya. Apa sih? Kan ada macam-macamnya tuh. Kalau spaghetti tuh. Ya, fettuccine cream. Oh, ini krim sup. Oi warga, perbaikan gizi. Cuma semangkok. Maaf, gue cuma mau ngasih tahu ya. Enggak. Gue cuma mau ngasih tahu. Gue sama bini gue itu baru kelar isolasi. Covid kemarin. Akhirnya ketahuan betapa belangsaknya hidup di Narji, di Abang Narji ya. Mantap ya. Iya, kalau di kafe-kafe kan bisa juga ya buat inspirasi. Ini krunya pada rusuh ya, kru Bang ya. Memang hidupnya begitu dah. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, gue cuman komenin bahwa bener kata orang ya, jangan melihat sesuatu dari tampilan, dari fisik, dari luarnya, tapi lihat seseorang itu kenal lebih jauh, karena kata orang Jawa itu witing tresno jalanan soko kulino. Jadi orang itu kalau makin lama akan makin tahu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengenal kita sayang. Dan alhamdulillah begitu gue kenal dia, sayang banget kelakuannya kayak gitu ya. Sama aja dong. Tapi gue sih cuman Hey! Aku belum cobain. Ini keluarga rusuh semua ya, keluarga Rokes, enggak anaknya, enggak krunya. Keluarga lapar. Oh, keluarga lapar. Ini gue mau bikin konten namanya ntar Hungry Family. Dia bukan nyobain. Oh, di Bang, ntar dulu bang. Ke kamera dulu sebentar. Kalau gue komenin sih ini artinya emang keren banget ya. Tadi gue terputus, artinya seseorang itu kalau ternyata udah tahu aslinya, kayak ini Trendy Wijaya, yang kalau kita lihat tampilannya ini kayak ondel-ondel keliling. Ya Allah. Tapi kalau kita lihat dari pengetahuan dan itunya tentang masakan, ternyata di luar jangkauan kita ya. Indomie yang dengan harga di bawah 3.000 diolah dengan sedemikian rupa, akhirnya rasanya bisa jadi kayak makanan kelas hotel berbintang. Iya, jadi bisa dijual berapa kali lipat gitu kan. Bro, dari harga ya. ini gue udah ilmu banyak, terima kasih dan gue udah nyiksa lo. Gue pengen ngasih kenang-kenangan buat lo. Apa tuh kenang-kenangan? Mana tadi? Abang. Apa kenang-kenangan? Enggak ini. Asik. Ayahnya dapet juga oleh. enggak ini. Dapat oleh-oleh, asik. Ayahnya juga enggak rela mau diambil anaknya coba. Oh. Enak banget bang. Belum cobain. Enak banget, susunya berasa banget bang. Ya bahasanya. Ntar dulu ah. Wah, jadi kalau setiap bintang tamu ke rumah Bang Narji dapat oleh-oleh ya? Wah. Nah ini
orang-orang kayak lu juga ini patut dicontoh nih. Heeh. Ini orang kreatif yang selalu ngedukung kita. Heeh. Ini namanya dari Kokolot Official. Kokolot official Lu nggak nyangka kalau ini terbuat dari apa? dari kulit. Bukan. Apa? Ban dalam bekas. Ah, ban dalam bekas. Macem-macem dia bikin ada bisa bentuknya itu kayak travel bag, ransel. terusnya juga ini dan ini kreatif banget. Ini lu bisa buat kartu nama dan packagingnya keren kan? Wih, keren banget. Ini juga kayu yang bekas ini tau nggak lu? Bekas apa? Gulungan kabel. Oh, buat palet, yang bekas palet. Heeh. Itu jadiin kemasannya dan ini kalau yang kecil-kecil ini sebenarnya gantungan apa ya? Lu mau ngegantungin ini? Gantung diri bisa nggak? Ini kayak gini ya dan ini dia selalu mendukung kita dan gue belajarnya kreatifnya. Oh. Barang itu kalau kita geletakin nggak bermanfaat tapi kalau kita punya ide akhirnya bisa menjadi suatu barang yang bisa menghasilkan. Oh, luar biasa. Terima kasih Kokolot Official atas oleh-olehnya. Bang Narji terima kasih, Kak terima kasih. Gue yang thank you loh udah dikasih 2 resep. Oke abang-abangan gue, Ade dan gue thank you banget udah nyaksiin tayangan ini dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment Abang Narji dan jangan lupa juga lu subscribe, like, share, and comment Trendy Wijaya. Thank you bro. Thank you. Bye bye.